sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu tinggikan keagungan selamanya. Naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya terpujilah namamu, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu tinggikan, ku agungkan selamanya. Kepadamu di hadapan tahta kemuliaan-Mu tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu
Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kesempatan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, hamba tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terutama Ibu Nancy dan Pak Bob ya Tuhan. Yang hari ini adalah peneguhan Tuhan, terkait peneguhan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Hari ini kita ada di tempat ini di mana Tuhan Yesus pernah membuat mukjizat. Air berubah menjadi anggur ya. Saat ada perkawinan di Kana, Yesus diundang untuk datang di perkawinan Kana. Kemudian ada masalah. Sebagai dasarnya coba buka dulu di Yohanes 2. Ini Bapak harusnya duduk di depan ya supaya bisa enak dengerin firman. Yohanes 2 ayat yang ke-2. 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ternyata di perkawinan Kana itu ada masalah. Apa masalahnya? Kehabisan anggur. Kadang di dalam pernikahan juga bisa kehabisan anggur ya. Di dalam pernikahan juga bisa kehabisan anggur. Saya dan suami saya berasal dari keturunan Madura, suami saya keturunan orang Dayak. Ya, pertama perkawinan, waduh rasanya seperti perang saudara ya, perang yang dahsyat. Bagaimana suami saya yang orang Dayak perkataannya keras banget, saya juga keras gitu ya. Tapi saya sampai sekarang berjalan sudah hampir 40 tahun perkawinan saya. Kalau saya tidak undang Yesus dalam hidup perkawinan saya, mungkin bubar. Tapi di tengah perjalanan ketika kehabisan anggur, Tuhan datang, saya undang Yesus masuk di dalam perkawinanku. Ya, begitu juga saya berharap mungkin yang tidak membawa suami ya di rumah ini bisa menjadi pegangan hidup kita. Kita undang Yesus masuk di dalam perkawinan kita. Ya. Saya percaya ketika kita undang Yesus masuk di dalam perkawinan kita, kesulitan apapun pasti terselesaikan. Ya. Tidak gampang mempertahankan perkawinan. Keberapa Pak? Ke-16. Saya sudah 40 tahun, hampir 40 tahun ya. Saya tidak gampang untuk mempertahankan perkawinan itu, tidak gampang. Ada aja di dalam perjalanan ini ya. Tetapi ketika kita undang Yesus masuk di dalam kehidupan perkawinan kita, semuanya beres. Tidak hanya itu aja, tidak hanya mengundang Yesus, tapi kalau kita mengundang Yesus aja, tapi kita tidak ada ketaatan, orang bahasa Inggrisnya bojai, percuma, ya, bojai, percuma gitu ya. Kalau kita tidak ada ketaatan. Ini terjadi karena ketaatan. Air berubah menjadi anggur. Isi tempayan itu. Akhirnya apa? Diisi juga tempayannya itu. Isi semua tempayan. Diisi. Kalau tidak ada ketaatan di dalam rumah tangga juga percuma. Apa ketaatannya? Yang nomor satu yang kita bisa, istri tunduk sama suami, suami menyayangi istri. Itu yang nomor satu. Sejak perkawinan saya undang Yesus dalam hidup saya dan saya taat. Waduh, pertama itu suami saya ngomong apapun saya bisa berhenti. Saya tidak akan membantah. Ya, kalau dulu suami saya bicara satu perkataan saya bisa 1000. Ya, karena saya belum mengenal Yesus, tidak mengenal di dalam yang sesungguhnya. Tapi setelah Yesus masuk di dalam perkawinan, ada bedanya. Ya. Suami tambah sayang, saya juga tunduk karena dia adalah kepala keluarga. Ya, saya percaya ini buat pegangan
dalam perkawinan kita ya. Hari ini kita akan melihat peneguhan pernikahan Pak Bob ya dengan Bu Nancy yang sudah 16 tahun pernikahan ya. Saya percaya pasti Tuhan diberkati dalam pernikahan ini. Saya panggil ke depan, Pak Ibu. Akan memberi kesaksian ya, satu kesaksian. Yang lalu saya pernah ada pemberkatan nikah di tempat ini. Dampingin. Ketika ada pemberkatan nikah, saya tidak tahu ketika suami ngasih bunga kepada istri, ternyata suaminya tuh menangis, dia peluk istrinya. Mulai hari ini aku berjanji di depan jemaat, berjanji kepada Tuhan, aku tidak mukuli istriku. Ternyata istrinya selama bertahun-tahun itu dipukuli, makanya usahanya mampet, pekerjaannya mampet. Ya setelah berjanji di sini menangis si suami ini, dia merasa bersalah. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang hidupnya diberkati Tuhan. Ya. Hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Diulangi, ingat waktu janji itu? Coba Bapak. Coba ingat waktu itu. Aku akan menerima engkau sebagai istriku dalam keadaan susah senang. Gitu ya Bapak. Bisa ingat Bapak? Enggak ingat? Puji Tuhan. Iya. Aku menerima suamiku dengan apa adanya. Haleluya. Mungkin di dalam ucapkan Pak, mungkin di dalam perkawinan ini pernah berbuat salah atau minta maaf, boleh. Bunganya dikasih dulu, bunganya dikasih, dicium, ibu cium. Coba dipikir pipinya Pak, pipinya dicium. Mantap. Peluk Pak, dipeluk Pak. Iya. Katakan Pak, kalau pernah berbuat salah atau apa, minta maaf boleh di sini. Janji apapun boleh. Tenang dulu Bu. Sampai boleh. Peluk sekali. Mari kita angkat tangan kita semua. Orang yang takut akan Tuhan, yang jalan menurut jalan Tuhan. Pak kami yang ada di surga, kami percaya Tuhan, memberkati anakmu ini Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati Tuhan rumah tangganya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan rumah tangganya Kau berkati, kehidupan anak cucu sampai yang Kau berkati semua Tuhan. Dan apa dikerjakan Kau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Pak, percaya Tuhan, Kau memberkati kedua pasangan ini ya Tuhan. Memberkati pasangan ini ya Tuhan.
dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka Engkau masuk dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan, hamba yang dan ya Tuhan. Pasti ada mujizat dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Kesulitan apapun yang dihadapinya Tuhan, Engkau selalu buka jalan Tuhan, karena Engkau ada dalam kehidupan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberi kekuatan kepada keduanya ya Bapak, supaya tetap mentaati semua firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati semua keturunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Roti yang sederhana ini melambangkan tubuh Kristus. Amin. Dia yang memberikan tubuhnya dan hidupnya dan menebus semua kesalahan, pelanggaran, semua kelalaian, semua kelemahan, semua sakit penyakit, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sudah Yesus HaMasiah tanggung di atas kayu salib. Dan di tangan kiri kita ada anggur yang melambangkan darahnya. Lewat darah daripada penebusan Yesus HaMasiah, untuk barang siapapun yang percaya kepadanya, semua dosa dan pelanggaran kita sudah dihapus. Amin. Dan kita diberikan keselamatan yang kekal. Amin. Di dalam darah ada DNA Kristus. Di dalam darah ada kehidupan. Hidup yang lama sudah selesai, tapi kita memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Amin. Pada saat kita minum anggur ini yang adalah lambang darahnya, Tuhan berkata, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan berkata, engkau akan melakukan jauh perkara-perkara yang lebih dahsyat dan besar daripada yang aku kerjakan di atas muka bumi. Karena darahnya dan kehidupannya memampukan kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Kalau kita makan dan kita minum, kita meyakini dan percaya ada sebuah persekutuan yang intim dan yang indah
dengan Sang Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus, nafas Tuhan itu sendiri masuk dan berhembus di dalam kita, menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Masih, kami makan dan kami minum. Tuhan, Engkau meteraikan semua blessing yang terbaik yang kami mau terima di hari perayaan syukur yang ketiga ini. Mari kita makan. Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu kita akan masuk Kami masuk dalam perjalanan. kita